살인자가 백제나라고 주관해. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Batch Egg Rage Season 2 yang makin seru tentunya. Bagaimana kelanjutannya? Ini dia, bye Mimin. Baik, Jenna nggak terima kalau misalkan hasilnya itu positif yang diartikan bahwa dia sudah memakai narkoboy. Namun direktur mereka mengatakan bahwa ya semuanya harus dijalankan sesuai dengan prosedur. Min Yulhee itu seneng banget karena rencananya berjalan dengan lancar. Terus setelah itu, si Hye-in mencoba menagih janjinya Yulhee kepada dia dengan memasukkannya ke Diamond Six dan juga menghapus videonya dia dengan pacarnya si Yulhee itu. Tapi ternyata semua keinginan dari HN itu nggak ada yang dipenuhin sama Yulhee sama sekali. Dan dari sini akhirnya si HN ini sadar bahwa dia selama ini hanya dipermainkan saja. Setelah itu dia menghubungin Hye-in untuk mengajak bertemu, kalau nggak dia bakal sebarkan videonya Hye-in. Nah ketika Hye-in mau pergi tuh jumpa sama HN, tidak sengaja dia melihat Yulhee dan juga Jinwook lagi berduaan. Nah sebenarnya Jinwook itu pengen ngelabrak si Yulhee ini karena dia tahu bahwa Yulhee lah orang yang sudah menjebak Baek Jena. Jadi dia bilang sama Yulhee bahwa dia nantinya bakal segera membereskan dan juga membersihkan namanya Baek Jena. Tapi Yulhee ini masih aja menggatal sama Jinwook. Terus kan Hye-in buru-burulah dia ke bawah karena dia takut banget kalau misalkan rahasianya dia bakal terbongkar. Lalu bertemulah dia dengan si Hae-in, di mana di sini Hae-in itu mencoba untuk meminta bantuan sama Kim Hye-in untuk segera bilang tuh kepada publik bahwa orang yang mendorong dia adalah si Yulhee. Karena dia nggak mau kalau hidupnya hancur gitu aja, dia juga mau hidup orang yang sudah mendorong dia hancur juga. Jadi dia benar-benar mendesak Kim Hye-in untuk membantu dia, karena kalau enggak nantinya dia bakal membuat sesuatu yang bisa membuat Hye-in ini jadi semakin terpuruk. Dan dia juga tahu bahwa Hye-in sempat mendekati Doon selama dia koma dulu. 동안 서도원 검들이 막 다 알아서 안다고. Dengan sangat-sangat terpaksa, Hye-in mengatakan bahwa dia bakal membantu Hae-in dan juga bakal membeberkan kepada publik bahwa orang yang mendorong Hae-in pada malam itu adalah Yulhee. Nah, sementara itu di berita udah banyak banget disebarkan tentang Baek Jena yang memakai narkoboy. Dan dia juga dimarahin sama ayahnya, walaupun Jena menjelaskan bahwa itu semua nggak benar, tapi ayahnya nggak percaya sama Baek Jena. Lalu Jena langsung diusir sama ayahnya dan juga melewati pintu belakang karena banyak banget wartawan yang pengen menginterview Baek Jena. Lalu dia berusaha untuk menginap nih di hotel mewah, tapi ternyata seluruh kartunya itu udah diblokir sama ayahnya sendiri. Jadinya Jena juga bingung nih mau pergi kemana. Mau minta bantuan sama Jinwook, tapi dia gengsi banget. Terus Jinwook juga dimarahin sama ayahnya karena ayahnya nggak mau kalau misalkan nanti memiliki menantu pecandu seperti Baek Jena. Kemudian Jinwook bilang sama ayahnya bahwa dia itu bakal membuktikan sama ayahnya bahwa Baek Jena itu tidak bersalah sama sekali. Tapi dengan syarat kalau misalkan dia bisa membuktikan, maka dia meminta sahamnya untuk segera diberikan sama dia. Jadi saham milik Jinwook itu adalah salah satu saham yang bakal mengakuisisi perusahaan dari ayahnya Baek Jena. Karena setelah itu terlihat ayahnya Jinwook bertemu dengan ayahnya Baek Jena, di mana mereka di sini membicarakan tentang kepemilikan saham dan juga akuisisi saham yang bakal mereka lakukan ke perusahaannya ayah Baek Jena. Dan dia menyampaikan bahwa akuisisi itu bakal ditransferkan nantinya uangnya ke rekeningnya Jinwook sendiri. Dan syarat lainnya adalah intinya hanya perusahaan ayahnya Baek Jena saja yang merugi dan mereka tidak mau terekspos sama sekali. Setelah itu ayah Jinwook menyampaikan kepada dia bahwa dia harus segera menyelesaikan permasalahan tentang Baek Jena. Dan Jinwook bilang, oke, tenang aja. 재워줄래? 들어. By the way, akhirnya Baek Jena memutuskan untuk menginap di rumahnya Kim Hye-in. Nah, masuklah dia ke dalam dan juga dipersilakan untuk menginap di kamarnya Kim Hye-in. Dan juga ayahnya Hye-in tuh kayak baik banget sama Jena, bahkan diberikan strawberry untuk camilan mereka. Pokoknya Jena seneng banget karena benar-benar diberikan perhatian yang hangat banget dan juga diterima dengan baik di keluarganya Kim Hye-in. Nah ternyata pas ditanya sama Hye-in, Baek Jena itu belum makan malam pada hari itu. Jadinya dia bilang oke ntar aku masakin mie. Tapi ternyata stoknya Hye-in itu habis, jadi dia bilang ntar dia beli ke supermarket dulu. Tapi pas pulang
Hien diikutin sama orang lain yang ternyata itu adalah si Luchnut dari sekolah mereka. Untung aja ada Lee Sarang yang menyelamatkan Kim Hye-in dan juga menghajar si Luchnut ini. Nah setelah itu dia langsung mengantarkan Kim Hye-in pulang dengan selamat. Bahkan sampai ke rumahnya benar-benar Hye-in itu masuk dulu nih sampai ke rumahnya, barulah si Lee Sarang ini pergi gitu. Karena dia udah menduga bahwa si Luchnut itu masih dendam sama Hye-in. Tapi karena masih shock banget jadinya yang makan mie sendirian malah Baekjena doang, sedangkan Hye-in dia nggak selera sama sekali. Nah sebelum mereka tidur, Hye-in menceritakan kepada Baekjena tentang dia melihat Yulhee dan juga Jinwook itu berdekatan. Nah gara-gara itu Baekjena kayak marah banget dan dia cemburu gara-gara si Yulhee menggatal terus kerjanya. 첫째 매듭 차진욱이랑 약혼할 거야. Terus kalian tahu Yulhee mengatakan kepada ibunya bahwa dia bakal bertunangan dengan Jinwook. Dan sebenarnya ibu sama anak ini sama aja. Intinya yang mana yang menguntungkan udah gaskan terus. Gitulah kata emaknya Yulhee. Dan itulah ajaran yang diberikan sama anaknya. Sewajar anaknya nggak ada akhlak kayak gitu. Keesokan harinya, pas berangkat sekolah, Hye-in menceritakan sama Jena bahwa kemungkinan besar orang yang mengambil ponselnya Si-eun itu adalah Woo-jin, dan mungkin dia juga adalah orang yang mendorong Si-eun dari atap. Dan Hye-in mengatakan dia bakal membongkar semuanya. Nah karena hari itu dingin, jadinya Hye-in memberikan jaket kepada Baekjena karena Baekjena katanya pengen ke suatu tempat dulu sebelum berangkat sekolah. Dan Jena seneng banget karena diberikan jaket sama Hye-in dan menganggap bahwa satu-satunya orang yang benar peduli sama dia, temennya itu adalah Hye-in doang. Nah ternyata Baekjena itu pergi ke tempat ibunya dia sambil meminta izin juga sama ibunya untuk tinggal di sana beberapa waktu dan menjelaskan juga sama ibunya bahwa berita yang beredar itu nggak benar sama sekali. Dan ya pastinya ibu Baekjena percaya bahwa anak sematawayangnya ini tidak mungkin melakukan hal itu. Dan ibu Jena juga memeluk anaknya untuk memastikan bahwa Baekjena itu baik-baik aja dan juga merasa dilindungin sama ibunya. Sementara itu Jinwook mendatangin si pelakor ini dan mengatakan bahwa segera selesaikan masalahnya Baekjena karena dia nggak mau kalau misalkan Baekjena itu dipindah kayak gitu, dan juga memiliki bukti bahwa sekretaris ayahnya Jena yang dia suruh untuk berbohong. Nah karena dia memiliki bukti-bukti yang akurat, jadinya si pelakor ini nggak bisa punya pilihan lagi dengan terpaksa untuk membersihkan nama Baekjena. Hahaha. Walaupun dia nggak suka dan sebenarnya nggak mau, jadinya ya dia nggak bisa berbuat apa lagi. Setelah itu Jinwook mengunjungi ibunya Jena dan kebetulan juga kan ada Jena di sana. Terus Jinwook mengatakan juga sama Jena bahwa udah nikmatin aja waktumu bersama ibumu dan ntar lagi bakal ada kabar bahagia. Tapi Jena masih curiga dengan Jinwook dan menanyakan sebenarnya apa tujuan Jinwook dan apa yang dia mau. Jadi dia bilang sama Baekjena, udah ikutin aja permainan yang aku buat, seolah-olah kamu itu masuk ke dalam permainan caturnya aku. Gitulah kata Jinwook sama dia. Terus kan Hye-in mengatakan kepada Lee Sarang bahwa orang yang sudah mencuri HP-nya Si-eun adalah Woo-jin. Lalu mereka mencoba untuk menjebak Woo-jin dan mengatakan bahwa mereka memiliki ponselnya Si-eun dan mengajak Woo-jin untuk bertemu. Jadinya Woo-jin mengatakan oke, dia mau bertemu pada malam itu. Nah kemudian Lee Sarang pergi mengamati Woo-jin karena kebetulan Hye-in disuruh jumpa dengan Hye-in. Ya udah nanti mereka kabar-kabaran aja. Dan Lee Sarang mengabarkan sama Hye-in bahwa Woo-jin itu sudah pergi menuju ke tempat mereka janjian. Tapi tiba-tiba Yulhee mengirim sesuatu yang tak terduga kepada Kim Hye-in. Ya, ternyata yang dikirimkan sama Yulhee adalah videonya Kim Hye-in untuk dia lakukan pengancaman. Sementara itu Lee Sarang masih mengikutin kemana perginya si Woo-jin ini, tapi ternyata dia malah pulang ke rumahnya. Kemudian Lee Sarang menghubungi Hye-in tapi nggak diangkat sama sekali. Karena Hye-in tuh masih panik banget karena videonya bakal disebar sama Yulhee. Nah Lee Sarang terus nelponin Hye-in tapi tetap nggak diangkat sama sekali. Terus Hye-in itu pergi ke rumahnya Yulhee, memanggil-manggil Yulhee tapi dia nggak keluar. Nah makin paniklah Hye-in dan juga takut kalau misalkan videonya benar-benar disebarin sama Yulhee, kalau nggak hidupnya benar-benar bakal berakhir. Jadinya dia bingung apa yang harus dia lakukan. Nah keesokan harinya emaknya si Yulhee mengatakan kepada anaknya bahwa ternyata berita Baekjena itu udah keluar lagi dan ya nama Baekjena sudah bersih lagi. Nah
Jinwook seneng banget karena rencananya benar-benar berhasil. Begitu juga dengan Baekjena. Dia sudah bisa tersenyum lagi karena dia terbukti tidak bersalah. Terus pas masuk ke kelasnya dilihat bangkunya Hye-in loh kok kosong ya kan. Jadi dia tanyalah Kim Hye-in di mana dia berada dan kenapa dia tidak masuk sekolah. Tapi Hye-in tidak membalas pesan Baekjena sama sekali karena dia masih malu banget untuk ke sekolah karena takut videonya disebar sama Yulhee. Terus Jinwook menanyakan kepada Baekjena apa rencananya selanjutnya. Jena berencana bahwa dia bakal menjatuhkan Yulhee apapun yang terjadi, termasuk juga si ibu tirinya. Karena dia sudah memiliki bukti bahwa anak yang dikandung sama si ibu tirinya itu bukan darah daging ayahnya. Dan mereka berdua sudah memutuskan untuk tetap saling membantu satu sama lain. Nah, sementara itu, Lee Sarang akhirnya menemukan keberadaan Kim Hye-in karena dia bilang dia khawatir banget dari kemarin Hye-in itu tidak merespon sama sekali. Lalu Hye-in meminta maaf dan lain kali dia pasti bakal menghubungin Lee Sarang ketika dia butuh bantuan. Lalu Sarang mentraktir Hye-in sebagai bentuk hiburannya. Terus kan si Do-un ini masih aja ngebucin sama Hae-in. Katanya sama Hae-in apapun yang terjadi dia bakal tetap berada di sisinya Hae-in. Nah gara-gara itulah Hae-in meminta maaf kepada Do-un karena selama ini dia ngerasa bahwa hanya memanfaatkan Do-un aja. Dan dia juga nge-spill kepada Do-un orang yang mendorong dia dari atap pada waktu itu adalah Min Yul-hee. Pada malam harinya, Baekjena dan juga Jinwook serta keluarga mereka mengadakan pertemuan untuk membicarakan pertunangan mereka. Jadi si direktur sekolahnya itu menyarankan bahwa pertunangan mereka bagaimana kalau diadakan di sekolah mereka aja. Kebetulan bakal menyambut ulang tahun sekolah mereka juga karena banyak banget tamu-tamu diundang dan juga orang-orang penting di sana. Baik Baekjena maupun Jinwook itu mereka berdua setuju dengan rencana tersebut. Nah keesokan harinya Yulhee itu dipanggil sama Jinwook dan mengatakan bahwa ada orang yang mengirimkan pesan kepada dia bahwa orang tersebut memiliki HP-nya Xian. Padahal sebenarnya HP Xian itu masih ada di tangannya Yulhee. Nah paniklah mereka berdua. Nah gara-gara kelakuannya Jinwook yang semakin hari semakin aneh, jadinya Yulhee memutuskan untuk nggak mau lagi bertunangan sama Jinwook ini. Karena dia itu udah muak banget dengan kelakuan dari tunangannya ini. Dan dia juga penasaran kenapa Jinwook ini obses banget dengan HP-nya Xian. Apakah ada sesuatu di sana yang nggak diketahuin sama Yulhee? Terus si Black Dog ataupun anjing hitam bakal memposting sesuatu lagi nih tentang Diamond Six, dimana kali ini yang bakal dia expose adalah berita tentang Min Yulhee. Nah kagetlah semua orang, ternyata berita yang dimasukkan sama si anjing hitam itu benar-benar kayak detail banget dan Yulhee itu udah ketar-ketir karena informasi tentang dirinya itu dimunculkan lagi. Terus dia cek CCTV karena kata Woojin sebelumnya bahwa si Black Dog itu sempat mengirimkan pesan sama dia. Nah terlihatlah ada Kim Hye-in yang ternyata pengen bertemu sama Woojin pada hari itu. Jadi dipikir sama Yulhee bahwa Black Dog itu sebenarnya adalah Kim Hye-in. Lalu dia memberikan rekaman CCTV itu kepada Hye-in dan mengancam Hye-in kalau misalkan Hye-in berani macam-macam maka dia bakal menyebarkan videonya Hye-in. Nah sebagai gantinya Hye-in harus mengumumkan di hari pertunangannya Baekjena dan juga Jinwook bahwa orang yang berusaha untuk menghilangkan nyawanya Hae-in ataupun orang yang mendorong Hae-in pada malam itu adalah Baekjena. Nah nggak mungkin lah Hye-in mau mengatakan hal itu karena kan Baekjena adalah temannya dia sendiri. Tapi Yulhee nggak mau tahu, intinya dia memberikan waktu 1 hari aja kepada Hye-in untuk segera memberikan jawaban kepada dia. Nah setelah itu Hye-in benar-benar bingung banget dan ketika ditanya sama Lee Sarang, Hye-in menceritakan semuanya sampai-sampai Sarang nggak nyangka bahwa ternyata ada manusia-manusia lucu kayak Yulhee, bahkan lebih parah lagi. Nah karena sampai malamnya Hye-in memberikan jawaban, Yulhee terus mengancam Hye-in, bahkan kali ini ayahnya Hye-in juga bakal diapa-apain sama Yulhee kalau misalkan dia nggak mau nurut. 알겠는데 목적이 뭐야? Terus kan tiba-tiba Baekjena ini bertanya kepada Jinwook apakah Jinwook itu sebenarnya memihak dia ataupun tidak dan sebenarnya apa tujuan dari Jinwook. Tapi gara-gara itu mereka berdua jadinya berantem. Setelah itu datanglah Kim Hye-in untuk berbicara berdua dengan Baekjena. Jadi kata dia sama Baekjena bahwa sebenarnya nggak ada yang terjadi sama dia, dia belum mau cerita dan dia juga menyatakan keinginannya untuk keluar dari Diamond Six. Nah ketika ditanya sama Baekjena ada apa sebenarnya, Hye-in bilang nggak ada apa-apa kok, cuma dia ngerasa bahwa itu nggak hidupnya, dia nggak enjoy menjalani semua itu.
Nah terus di sisi lain si Hain itu ditelepon sama Daun dan Daun mengajak dia untuk bersekolah ke luar negeri, tepatnya di Malaysia. Jadi nantinya perusahaan milik ayahnya Daun lah yang menanggung beasiswa si Hain nantinya di sana. Hain bilang oke, dia setuju untuk pergi bersama dengan Daun. Tapi tiba-tiba dia dilabrak sama Woo Jin. Dan karena kata-kata yang dilontarkan oleh Hain kepada Park Woo Jin itu benar-benar menyakiti hatinya dan juga kasar banget, makanya setelah itu Woo Jin malah membuat kekerasan kepada Hain. 야, 내가 네 경찰에 Mana Hain tuh nggak babak belur, ditinju, ditendang sama Park Woo Jin. Setelah itu bahkan juga divideoin sama dia. Lalu ditinggalkan gitu aja sama si Woo Jin lucunya itu. Nah setelah itu Hain kondisinya udah kayak gini banget, udah hancur banget mukanya. Dan setelah itu dia berpapasan dengan Kim Hye In. Hain bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Lalu Hain benar-benar meminta tolong banget bantuan sama Hye In untuk mengungkapkan semuanya. Dan dia bertanya tentang kalung yang dia titipkan sama Hye In. Akhirnya Hye In jujur kepada Hain bahwa kalung itu dia udah nggak simpan lagi. Gara-gara pengakuan tersebut, Hain ngerasa bahwa selama ini dia itu udah dibohongin abis-abisan sama Kim Hye In. Dia benar-benar kayak kecewa banget karena dia sudah berusaha untuk percaya sama Kim Hye In, tapi ternyata semuanya zong. Lalu dia bilang sama Hye In dia bakal membuat Hye In merasakan hal yang tidak akan pernah dia lupakan. Dan kalian tahu apa yang dia lakukan? Dia malah berusaha untuk menghilangkan nyawa sendiri dengan menabrakkan dirinya sama mobil yang lewat di sana. So, kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye.